Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali. Kita akan memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu subtema yang keempat. Untuk materi ini nanti bisa juga kalian baca dari buku paket halaman 179 sampai dengan 187. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menemukan makna kosakata baru dalam puisi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang gerakan melayang. Kemudian yang keempat, siswa dapat mempraktekkan variasi gerakan melayang. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini dan percakapan berikut ini. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah, anak-anak, dari percakapan antara kakak dan adik tadi itu mencerminkan tentang contoh pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu tentang musyawarah. Apakah anak-anak masih ingat apa itu musyawarah? Kita sudah pernah belajar ini dalam pembelajaran sebelumnya. Musyawarah itu artinya berdiskusi atau berbicara bersama-sama untuk mengambil suatu keputusan secara bersama. Dengan tujuannya adalah mufakat atau sepakat. Nah, musyawarah ini karena untuk mementingkan kepentingan bersama, tentunya didasari dengan asas kekeluargaan. Dalam musyawarah ini, setiap orang itu pasti memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat atau idenya. Jadi setiap peserta itu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat atau idenya. Nah, setiap pendapat atau ide yang muncul dalam musyawarah itu harus dihargai dan harus dihormati oleh semua peserta musyawarah. Dan hasil musyawarah itu juga harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua peserta musyawarah. Biasanya dalam bermusyawarah itu pengambilan keputusan bersamanya itu dilakukan dengan cara voting. Apa itu voting? Voting itu artinya pengambilan suara terbanyak. Nah, Bu Lina akan memberikan contoh yang lebih nyata. Ini misalkan di keluarga kalian sendiri. Ada ayah, ibu, adik, kakak. Nah, suatu hari ayah itu pengen mengajak kalian untuk pergi berwisata bersama. Nah, kemudian ayah meminta kalian untuk berdiskusi bersama. Nah, kalian kumpul di ruang keluarga. Ada ayah, ibu, adik, kakak,
kakek nenek. Di situ ayah menyampaikan, anak-anak, karena besok libur, ayah ingin mengajak kalian pergi untuk berwisata. Nah, kira-kira kita mau berwisata kemana saja ya? Ayah menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian banyak pendapat atau ide yang ada di sana. Ibu menyampaikan misalnya, ayah, bagaimana kalau kita pergi berwisata ke Candi Borobudur? Nah, kemudian kakak juga menyampaikan, gimana kalau kita pergi berwisata ke Tepas saja? Nah, adik berbicara lagi, nggak usah ayah, bagaimana kalau kita wisatanya pergi ke Artos Mall aja, kita jalan-jalan ke mall. Nah, kemudian kakek sama nenek bilang, udah kita berwisatanya nggak usah jauh-jauh saja, kita pergi ke Taman Kiai Langgeng aja. Nah, di situ ternyata ada berapa perbedaan pendapat tadi? Ada 4 ya. Ibu ingin pergi ke Candi Borobudur, kakak pengen pergi ke Tepas, adik pengen ke Artos Mall, kemudian kakek nenek pengen ke Kiai Langgeng. Nah, semua perbedaan pendapat itu harus saling dihargai, tidak boleh mencela satu sama lain. Nah, karena ada banyak perbedaan pendapat tadi, akhirnya dilakukanlah pemungutan suara terbanyak. Nah, kira-kira mau pergi kemana? Nah, itu nanti ayah bilang, siapa yang dari berlima ini yang pengen pergi ke Kiai Langgeng misalkan. Nah, kemudian didapatlah pemungutan suara terbanyak, pengambilan suara terbanyak. Ternyata yang setuju pergi ke Candi Borobudur hanya ibu sendiri. Kemudian yang setuju ke Tepas hanya kakaknya sendiri. Kemudian yang ke Artos ada 3, yaitu adik, kakek, sama nenek. Nah, kemudian ayah memilih apa? Ayah memilih juga ke Artos. Nah, dengan demikian tadi, Candi Borobudur 1, ke Tepas 1, yang pengen pergi ke Artos Mall ada 4. Berarti dengan demikian, pengambilan suara terbanyaknya adalah pergi ke Artos Mall. Nah, karena sudah didapat keputusan bersama pergi ke Artos Mall, semua peserta musyawarah itu harus menghargai hasil keputusan itu dan melaksanakannya dengan senang hati. Itu adalah contoh dari kegiatan musyawarah menentukan tempat wisata. Nah, di sini Bu Lina sudah menjelaskan juga perbedaan pilihan itu dapat disatukan melalui musyawarah. Tadi Bu Lina sudah menyampaikan musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Kita harus menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat. Musyawarah ini dilakukan supaya tidak terjadi pertengkaran atau pertikaian. Musyawarah dilakukan dengan asas kekeluargaan. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan dengan cara voting. Apa itu voting? Voting adalah cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara terbanyak. Nah, untuk selanjutnya di sini Bu Lina akan menampilkan sebuah puisi yang berjudul Air Terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak terhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Itu adalah puisi yang berjudul Air Terjun. Setiap puisi tentunya anak-anak masih ingat di dalamnya terdiri dari kata-kata kias yang harus kita temukan maknanya. Dari puisi Air Terjun ini ada beberapa kata yang akan kita cari maknanya. Yang pertama, jauh. Jauh artinya tidak dekat. Umpama artinya sama halnya dengan atau bagaikan. Terjun artinya melompat turun. Deru artinya berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Rupanya kelihatan atau tampak. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang muatan PJOK.
kita akan belajar tentang gerakan melayang. Apa itu gerakan melayang? Gerakan melayang artinya gerakan saat badan atau kaki berada di udara atau tidak menyentuh tanah. Berikut ini Bu Lina menampilkan beberapa variasi gerakan melayang. Nah, ini adalah contoh gerakan melayang. Badan atau kaki berada secara melayang. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah gerakan melayang juga. Ini yang ketiga melayang. Ini yang keempat juga gerakan melayang. Nih, ada di udara. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, musyawarah itu berdasarkan atas asas kekeluargaan. Musyawarah merupakan cerminan sila keempat Pancasila. Setiap pendapat dalam musyawarah harus dihargai. Cara pengambilan keputusan dalam musyawarah itu memakai voting atau pemungutan suara terbanyak. Gerakan melayang artinya gerakan saat badan atau kaki melayang di udara. Ada 4 variasi gerakan melayang. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak pejamkan mata, kita akan renungkan pembelajaran kita pada hari ini dari pagi tadi hingga saat ini. Silakan anak-anak pejamkan mata. Ingat-ingat kembali apa yang sudah kamu rasakan hari ini, apa yang sudah kamu lakukan hari ini, apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Apakah anak-anak tadi sudah berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini? Apa yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan anak-anak jawab dalam hati kalian masing-masing. Renungkan apa yang sudah kalian alami, apa yang sudah kalian rasakan, apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian pelajari. Untuk aksi nyata kita hari ini, anak-anak harus dan wajib menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada di keluarga kalian masing-masing. Hargai setiap pendapat yang ada di keluarga kalian masing-masing. Nah, untuk penilaiannya hari ini, Bu Lina memberikan 2 penilaian. Yang pertama, praktekkan salah satu variasi gerakan melayang halaman 186 sampai dengan 187. Jadi anak-anak silakan praktekkan variasi gerakan melayang satu saja ya anak-anak. Dari 4 variasi tadi silakan anak-anak praktekkan satu saja. Silakan minta tolong kepada orang tua kalian untuk memvideo tugas tersebut. Kemudian yang kedua, kerjakan Ayo Berlatih halaman 180 sampai dengan 181 dengan cara gambar itu difoto, kemudian diberi tanda centang pada gambar yang sesuai sila keempat Pancasila. Ya, nanti silakan difoto saja, kemudian dari hasil foto itu kamu beri tanda centang gambar mana yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Oke, anak-anak sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Harapan Bu Lina, anak-anak sudah paham semua. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tutup dalam doa. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa memohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf,
untuk selama-lamanya. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat mengerjakan tugasnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ingat, lakukan segala sesuatu dengan senang hati dan teliti. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.